dari Wonosobo. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islamitinda dan juga jamaah Islamitinda di rumah yang dirahmati Allah. Pasti di tema kita pagi hari ini, tenang, Allah sudah menyiapkan yang terbaik kok, Masya Allah. Dan sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan ya yang nggak patut dicontoh nih, nggak boleh dicontoh, tentang live streaming judi slot satu mahasiswi ditahan polisi. Ini di tayangannya. Seorang mahasiswi di Sukabumi, Kota Jawa Barat harus ditahan polisi setelah terbukti melakukan streaming judi online di channel YouTube. Wanita ini berbagi tugas dengan seorang pria asal Brebes, Jawa Tengah yang merupakan otak dari konten tersebut. Sang wanita bertugas mempromosikan judi online tersebut dengan berpakaian seksi dan mengenakan topeng. Nauzubillah summa nauzubillah, ya Allah, ini lindungilah anak-anak kita ya, keluarga kita dari yang namanya judi online, amin. Amin Ibu ya. Ya Allah, ini Bib nih, mau izin nih Bib, ketika nih memiliki anak yang bikin malu orang tua, Masya Allah, apakah itu sebagai bentuk rasa sayang Allah atau bukan Bib? Nah ini mau izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Fadhol Bib. kita memiliki anak. Anak ini pertama amanah. La imana liman la amanalah. Terkategori orang yang tidak sempurna keimanannya kalau tidak amanah. Kita sebelum anak kita bikin malu kita, apa yang kita didik buat anak kita? Betul itu. Jadi jangan langsung memvonis anaknya salah. Pertama, Imam Ghazali itu mengatakan anna tariqa fi riyadatis sibyan min ahammil umur. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya sesuatu mendidik anak ini sesuatu hal ahamil umur. Hal yang sangat terpenting, mendidik atau memberi pendidikan kepada seorang anak amanah dari Allah. Itu hal yang terpenting. Mau jadi apa? Kan hadis Nabi sudah menjelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kan jelas rumus Allah berikan anak ini terlahir dalam keadaan suci bersih. Ini bukan masalah agama saja, suci bersih, tergantung nanti orang tuanya. Mau bentuk apa ini anak? Mau dibikin apa ini anak? Mau dia bagus atau nanti kedepannya mau bikin malu orang tuanya? Kenapa? Orang tuanya pertama, maaf, bukan menyalahkan, saya juga orang tua. Apa yang kita berikan pertama sama ini anak? Oh, kita kenalkan tauhid walaupun masih kecil. Contoh, walaupun khilaf ini masalahnya. Kenapa seorang anak yang lahir diadzanin? Kan adzan, oh ada yang mengatakan nggak perlu diadzankan, itu kita nggak bahas, kita singkirkan dulu. Pertama itu anak didengarkan dulu kalimat Allah. Anak baru lahir, didengarkan kalimat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dari nol, dari umur nol itu anak dikenalkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kalimat Ibn Ruslan itu, Zubat itu dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali orang itu, manusia, anak-anak itu dikenalkan apa? Dikenalkan tentang tauhid, dikenalkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikenalkan apa? Akhlak. Akhlak, adab, bagaimana? Pernah terjadi kami, sahabat Nabi, Abu Salamah, ini sahabat Rasul. Abu Salamah itu pernah aku lagi masih kecil bersama Nabi Muhammad SAW, ada makanan. Aku pengen ngambil, lihat ini pelajaran kecil tapi akhlak daripada Nabi. Ketika aku mau ngambil makanan, kata Rasul, ya bunayya, wahai anakku, ambillah tangan kananmu dan bacalah bismillah. Atau bacalah bismillah, ambil dengan tangan kananmu. Artinya dari kecil ini anak ditanamkan akhlak. Supaya apa? Besarnya tidak bikin malu keluarga. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana? Ya kalau sudah terjadi, namanya hal sudah terjadi, bagaimana tugas orang tua? Jangan pernah merasa bosan untuk mendoakan itu anak dan mengajak itu anak kembali ke jalan yang bagus, jalan yang baik, jalan yang diridhoi oleh Allah supaya tidak bikin malu keluarga. Amin. Tepuk tangan dong buat
Habib Muhammad Syahab yang sudah mengingat kita semuanya. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan sama guru kita Ustadz Maulana untuk bertanya sama jamaah. Ya, karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Saya mau nanya, aduh, aku tertarik banget dengan kacamata ibu. Tapi aku mau nanya ibu ini. Oh sama kacamatanya, belinya bareng kayaknya deh. Bu, tar dulu, ibu ini berapa bu? 1. Oh 1 aman berarti bisa nggak gelap berarti ya. Gitu. Silakan ibu. Iya bu, silakan berdiri. Perkenalkan dirinya ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam dulu kacamatanya bu. Iya pinjam. Oh biar sama. Woi, oke. Ibu namanya siapa dari mana? Nama saya Fatona dari Majelis Taklim Muslimat Wonosobo. Wonosobo. Tepuk tangan dong Ibu Fatona. Sebentar. Berapa Pak? 1 ya bagus. Aman. Ibu, saya mau nanya. Maaf ya bu, ini agak sensitif banget. Ibu, saya mau nanya. Apakah suami ibu termasuk royal atau pelit? Alhamdulillah sangat loyal. Woi. Dari mana ukurannya? Itu kacamata dibeliin suaminya. Gimana sih? Ukurannya semua keuangan saya yang pegang. Iya. Suaminya megang apa bu? Megang dompet kosong aja. Megang dompet kosong. Tepuk tangan buat ibu. Kasihan suaminya. Mohon maaf tanpa menggurui. Kita tadi bahas tentang apa? Bagaimana menyikapi kalau suami yang pelit. Tapi alhamdulillah ibu aman. Tepuk tangan dulu. Tapi ingat bu, semua yang dititipi suami, ibu harus jaga dengan baik. Jangan pernah mengecewakan suami. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ya Allah ya Rabbi, ketahuilah gimana kalau suami pelit. Apakah ini cara Allah menyiapkan yang terbaik buat istrinya? Memang yang terbaik. Mau tahu? Sebenarnya gini. Yang pertama, kalau ada suami pelit, pahami dulu. Kenapa dia sampai pelit? Pahami. Pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Pahami. Kenapa dia pelit? Mungkin dulu dia kekurangan. Dia miskin, jadi takut nanti akan terjadi kemiskinan. Kalau lihat ada orang suka menumpuk barang, mungkin bisa jadi dulu waktu dia dulu miskin sehingga ketakutan kalau kekurangan. Oh. Lalu berkompromilah. Pahami, kompromilah kepada pasangan. Oh, bantu dia bagaimana cara menyelamatkan dia. Kalau suami pelit, bantu dia untuk menyelesaikan kewajibannya. Contohnya nafkahnya dan sebagainya. Ingatkan dia akan kewajiban. Pahami, nih kompromi. Yang ketiga, strategi yang harus dipakai. Ambil strategi bagaimana caranya agar supaya suami itu tidak pelit. Ya, kasihan banget itu. Yuk kita. Jadi ada strategi bagaimana seorang istri itu buat catatan pengeluaran, belanjaan, kasih suami. Bapak atau ajak suami pergi belanja supaya dia tahu harga-harga. Seperti itu. Dan mohon maaf tanpa menggurui, senantiasa kami mengingatkan di mimbar Islam itu indah, jangan pernah membenci suami. Tidak boleh. Yang dibenci sifatnya. Kalau suami pelit bukan suami yang dibenci, tapi sifatnya. Mohon maaf tanpa menggurui, jangan pernah mengancam suami. Kalau kamu Bu, banyak wanita yang antri untuk memperebutkan suami. Tepuk tangan Ustaz Maulana, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz. Ya Allah ya Rabbi, jamaah. Saya mau kasih kesempatan jamaah buat curhat. Mohon izin Habib Muhammad Ustaz Syam boleh maju ke depan ya. Kita masuk ke segmennya ya. Kalau gitu curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Masya Allah. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh yang dari sini ya boleh. Boleh ibu boleh maju ke depan ibu. Maaf. Iya boleh sini bu. Sini terus. Iya ke sini bu. Nah ke tengah-tengah. Boleh silakan bu. Namanya siapa? Ibu silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Laila Hasanah, jamaah dari Muslimat Wonosobo. Oh tepuk tangan buat Ibu Nur Laila. Mau curhat apa Ibu? Begini,
Alhamdulillah saya sudah berumah tangga selama 36 tahun. 36. Alhamdulillah, Ya. Masya Allah. Dan dikaruniai 4 anak dan 1 cucu. Oh, Masya Allah. Tapi kok kemarin-kemarin itu di hati saya kok sempat terbersit. Mbok saya itu dibikin bahagia gitu. Pengen dibikin bahagia Iya. sama anak, Ya sama keluarga saya. sama keluarga. Saya jadi nangis ya. Nggak apa-apa Bu, kan lagi curhat, keluarin aja semuanya Saya ya. kemarin juga sempat, saya itu normal nggak sih? Saya sampai kepingin saya itu konsultasi sama psikiater gitu Iya. ya. Saya kira itu aja ya Ustadz. Sama tambah lagi bagaimana saya cara mengatasinya gitu. Terima kasih. Iya. Jadi gini, Ibu Nur Laila ya. Jadi kalau tadi ini Ibu Nur Laila ini punya anak 4, cucu 1, tapi ngerasa dirinya tuh kayaknya nggak ada yang ngebahagiain dia gitu loh. Dengan anaknya yang ada 4 ini dan cucunya ini kok, kenapa kok hidupnya kok nggak kerasa bahagia gitu? Ustaz Syam nih mau jadi jawab dulu Ustaz Syam, silakan. Baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Ibu nanti bahagianya pas dapat apa? Begitu maksud saya, keluarga saya itu nggak ada yang bikin saya bahagia gitu. Mereka nggak pengen Ibu bahagia. Nggak bikin saya bahagia. Nggak Nggak bikin bahagia. Iya, apa yang membahagiakan Ibu? Kira-kira. Yang bikin Ibu bahagia itu Ibu apa? nunggu dikasih Maunya apa? Ibu apa? Maunya Maunya Ibu. Ibu. Sebenarnya hal kecil aja bikin saya Contoh, bahagia Ustaz. Apa itu? Karena saya kan ibu rumah tangga juga, saya ya sambil jualan di toko ya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nggih. Sebenarnya hal kecil aja bikin saya bahagia. Misalnya Ibu, ini saya bikinkan teh manis panas gitu. Oh, Udah bikin saya bahagia. dilayani. Ya. Itu aja udah bahagia gitu ya Bu ya. Udah, Baik. nggak harus yang Nggak harus yang berlebihan, materi ya. yang bernilai misalnya dibeliin mobil gitu, Masya enggak. Allah. Oke. Iya. Gimana Baik. Ustaz Syam? Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, ketahuilah hidup di dunia ini apa? Permainan, pertunjukan, perhiasan, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Tapi itu semua sementara karena di dunia. Artinya apa? Ada orang sudah dikasih ini belum bahagia, nunggu ini lagi, dikasih ini belum bahagia, nungguin lagi. Yang bisa membahagiakan ibu cuma satu. Apa itu? Rasa qanaah, rasa cukup, rasa syukur. Oh, anakku tidak romantis, tidak bisa bikin teh. Mungkin cara membahagiakannya yang lain. Oh, suami orang pinternya bikin kata-kata. Kalau suamiku dikasih kata-kata hari ini Mas Joko, oh enggak bisa dia. Enggak bisa dia bikin kata-kata hari ini. Dia bisanya bergerak, bukan berkata-kata. Karena beda-beda orang Bu. Dia punya suami yang pinter kata-kata, pelit. Enggak bisa ngasih duit, ngasihnya kata-kata. Jadi yang bisa membahagiakan kita ini hanya diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mencapai kebahagiaan orang yang tidak mempunyai rasa qanaah, rasa syukur dalam hatinya. Tapi orang yang paling bahagia adalah mereka yang punya rasa qanaah, rasa syukur. Ibu punya 4 anak. ya. 1 cucu, punya suami, pernikahan 36 tahun. Tahu nggak Bu, orang di luar sana ada yang sudah berumah tangga berapa tahun tidak punya anak. Menurut mereka banyak yang iri sama Ibu Nur. kapan saya punya anak, saya bahagia kalau sudah punya anak. Udah punya anak pun masih tidak bahagia. Kapan saya bahagia yang sejati nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya Ibu ini sebelum lanjut nanti dijawab sama guru kita Habib Muhammad Syahab. Ibu anaknya tinggal sama Ibu apa udah di rumah masing-masing? Yang satu sudah menikah tapi masih tinggal sama saya. Masih tinggal bareng. Yang pertama, yang kedua baru wisuda kemarin November. Masih tinggal sama Ibu juga. Ya, yang ketiga kelas 3 SMP, yang nomor 4 alhamdulillah di pondok. Ustadz minta Masya doa Allah, Ibu anak-anak, sama Masya Allah. tahfidz Quran juga. Masya Allah. Nah, coba nih sekarang dari guru kita Habib Muhammad Syahab mungkin ada yang mau disampaikan Bib? Baik, mungkin kalau dari keluarga yang melihat ibu ini sebenarnya kalau saya lihat perhatikan itu nggak minta macam-macam. Iya. Yang penting boleh dikatakan ya ibu assalamualaikum atau cium tangan atau berbuat akhlak. Karena ibu ini mungkin sudah dari pagi di toko, kemudian malam uang toko juga buat anak-anak, buat keluarga. Jadi buat anak-anak atau menantu yang di luar sana, bisalah orang-orang itu saling menghargai, apalagi orang tua kita yang sudah capek dalam kehidupannya,
Yang tadinya muda, udah keriput sekarang, masa sampai tua juga, bahkan mungkin dititipkan cucu juga ibu buat ngurusin. Jadi buat anak-anak suami, pandailah bikin orang itu senang. Jangan selalu kita yang pengen disenangkan. Jadi jangan apa Mas Fadli bilang tuh, jangan cuek lah sama keluarga. Bener. Mungkin ibu itu bisa disapa atau apalah yang bisa menyenangkan ibu, nggak harus harta. Jadi ibu juga bisa berdoa, ya Allah mudah-mudahan, coba ibu katakan, ya Allah mudah-mudahan keluarga kami, anak kami, menantu kami diberi kebahagiaan, dan mungkin dilintaskan di hati mereka. Aku ini ada, aku ini di depan mereka. Mudah-mudahan kau berikan mereka semuanya. Kemanfaatan dunia dan akhirat. Masya Allah. Amin. Nah ini buat anak-anak semua di seluruh Indonesia nih yang lagi nyaksiin Islam itu indah. Kadang-kadang nih yang namanya basa-basi ini penting gak penting. Betul. Basa-basi itu kadang menyenangkan hati orang lain. Nah, mungkin buat kita nih belajar yuk sama-sama basa-basi buat orang tua. Mungkin orang tua, ibu mau dibuatin teh, walaupun sebenarnya ibunya nggak mau, tapi paling nggak ditawarkan aja udah membuat hatinya gembira. Ya kadang-kadang itu yang penting ibu ya. Pasti mau. Kalau wah Masya Allah. Benar-benar pengen banget ibu nih anaknya tuh melayani ibunya. Oke, buat yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi tentang tema kita yang luar biasa. Tenang, Allah sudah menyiapkan yang terbaik kok. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.